Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimakumullah. Sebelum kita mulai, apakah suara Ana bisa terdengar jelas? Jelas Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul untuk mempelajari Al-Lughah Al-Arabiyyah, mempelajari bahasa Arab karena adalah bahasa agama kita, agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan terkait dengan dhamir, akan tetapi ada poin yang akan kita bahas dengan tambahan di halaman 59. Ya. Insyaallah kita masuk di halaman 59. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Ya. Di pertemuan yang lalu kita membahas penggunaan li dengan inda. Ya. Li dengan inda. Ada dua poin yang harus diingat di halaman 59. Kita mengulang kembali yang namanya temannya huruf jar, yaitu az-zarfu. Ya. Ma huwa az-zarfu? Apa itu zaraf? Ya. Ini Ana diktekan saja karena bukan pembahasan detail kita. Hanya saja zaraf kita jelaskan bahwa zaraf itu adalah temannya huruf jar. Itu yang kita tahu. Ya. Zaraf temannya huruf jar. Naam. Ya. Secara detailnya zaraf itu terbagi menjadi dua. Yang itu zaraf az-zaman dan zaraf al-makan. Ya. Apa itu zaraf zaman? Zaraf zaman adalah isim. Nah, ini perbedaannya. Isim yang dikaitkan dengan waktu. Ya, dikaitkan dengan waktu. Apa contohnya? Qobla. Ya, zaman ini contohnya adalah apa? Qobla. Apa qobla arti ummahat? Sebelum. Ya, qobla al-asri, sebelum sholat asar. Qobla zuhri, sebelum zuhur. Ya.
qoblal jum'ah. Nah, lalu dikaitkan sebelum Jumat, dikaitkan dengan qobliyah. Ada ba'diyah, ada qobliyah. Jadi ada zaman itu ada qobla dengan ba'da. Setelah, sebelum dan setelah. Ya. Itu berkaitan dengan zaman. Ya. Apakah hanya dua? Ada banyak. Cuma kita sampai dua itu dulu. Ya. Lalu yang kedua adalah adzarful makan. Dzaraf makan. Makan itu arti tempat. Menunjukkan tempat. Contohnya, ini yang akan kita bahas di halaman 59 bagian 7. Ma'a. Apa artinya ma'a, Ummahat? Bersama ya. Bersama. Ya. Inda. Di sisi. Ya, kalau ketemu dhamir muttasil menjadi memiliki atau mempunyai. Nah, ciri-ciri dzaraf berharokatkan fathah di akhir. Ya, ciri-ciri dzaraf berharokatkan fathah di akhir atau fathatain. Coba yang kita bahas fathah dulu. Contohnya qobla, harokatnya fathah. Ba'da fathah, ma'a fathah, inda fathah. Ya. Ada banyak dzaraf makan yang sudah kita pelajari, mungkin ada namanya amama. Apa artinya amama? Di depan. Di depan. Ya. Ada namanya khalfa. Belakang. Di belakang. Ya. Ada tahta. Di bawah. Di bawah. Min tahtihal anhar. Ya. Di bawahnya ada sungai-sungai dalam ayat Al-Quran. Nah, ini disebut dengan dzaraf makan. Kenapa ini dibedakan huruf jar dengan dzaraf? Karena memang berbeda. Konsepnya berbeda, susunannya sama. Ya, konsepnya adalah zaman dan makan. Terbagi menjadi dua, zaman dan makan. Kalau huruf jar itu hanya sebuah kata yang tidak bisa memiliki arti kecuali ditambahkan dengan kata setelahnya. Kalau dzaraf murni dia isim. Ya. Ada zaman, ada makan. Dan ciri-ciri dzaraf yang paling dominan adalah harokatnya fathah di akhir. Kalau huruf jar tidak ada harokatnya bebas. Ada fi, ada ala, ada min, ada yang sukun, ya, ada yang kasrah, ada yang fathah, ya. Tidak beraturan, tidak bisa diciri-cirikan. Tapi kalau dzaraf ada ciri-cirinya. Yang akhirannya fathah. Ya. Itu baru pembahasan tentang dzaraf. Nanti akan kita bahas kalimat-kalimatnya. Ya. Pahim tunna insyaallah. Pahim insyaallah. Ya, baik kita mulai. Mungkin yang ini dulu ya kita bahas. Kita bahas di halaman 59 bagian 7 ma'a, penggunaan ma'a. Ya. Mungkin Ummahat bisa membaca bersama-sama. Iqra'na jayidan, ya. Wahid isnan salasah. Kharaja Khalidin. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Artinya apa? Telah keluar bersama Khalid. Bersama. Ya, bersama atau berbarengan itu sama ya. Berbarengan Khalid atau bersama Khalid. Nah, dari segi susunan sama dengan huruf jar. Ya, kharaja Hamidun ma'a Khalidin karena dia mengkasrohkan, sama halnya dengan huruf jar.
Ya, dalam ayat Al-Quran banyak ya. Inna ma'al usri yusra. Ya, innallaha ma'as sabiri. Ya, banyak sekali. Ya, terkait dengan ma'a, penggunaannya, konsepnya yang tadi telah dijelaskan, maka ma'a ini adalah dzaraf makan. Ya. Berikutnya rakam isnan, silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. Zahabat Sahabat Robi Robi ma'al 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 muhandis. Ma'al muhandisi. Ya, sahih. Artinya apa ummahat? Zahabat tabibu ma'al muhandisi. telah pergi Pergi orang dokter dokter bersama seorang insinyur. bersama insinyur. Bersama insinyur. Sahih. Ya. Nah, ini juga penting ummahat. Jangan sampai terkecoh ma'al muhandisi. Memang tidak ada harokat. Harokat itu berada di akhir untuk belajar mengharokati harokat akhir. Ya, muhandisi artinya adalah insinyur. Nah, jurusan yang namanya handasah. Ya, kulliyatul handasah. Ya, handasah itu artinya adalah arsitek, jurusan arsitek. Kulliyatut tibbi, ya, kulliyatut tibbi, tib itu artinya kedokteran. Mungkin pernah dengar kata tibbun nabawi. Tibbun nabawi itu dari bahasa Arab, tib artinya kedokteran, medis, ya, atau istilahnya yang berkaitan dengan kesehatan, ya, an-nabawi, ya, artinya yang sesuai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fahimtun insyaallah. Insyaallah. Ya. Tayyib. Rakam 3. Iqra'na jami'an. Wahid, ithnan, 3. Jalasal mudarris al-mudiri. Ma'al mudiri. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Mumtaz. Artinya apa ummahat di sini? telah duduk guru itu telah duduk bersama pimpinan. Bersama pimpinan. Ya. Kalau mengartikan, ya, karena kita bahasa Indonesia, kata kerja itu di kata kedua. Jangan telah duduk seorang guru, ya, dirubah ummahat. Konsepnya dirubah ke dalam bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia yaitu guru telah duduk sama pimpinan, ya, direktur, ya, atau pimpinan. Sahih. Ya, perhatikan setelah ma'a semua kata berharapkan kasr. Ya, rakam 4. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid, ithnan, 3. Man Man ma'aka ya Aliyu. Ya. Bukan Ali. Ya, itu artinya adalah al-munada. Panggilan. Yaitu mendomahkan kata setelahnya. Aslinya kan Aliyun. Karena ketemu ya, domatnya hilang menjadi domat. Ya, maka menjadi apa? Ya Ali. Aliyu. Ya Hamidu, ya Muhammadu, ya. Dia tidak bertanwin. Ini kaidah ya atau ya panggilan, ya munada. Ya, ma'i zamil. Artinya apa? Man ma'aka ya Ali? siapapun itu yang bersama kamu, wahai Ali,
Yang bersamamu, wahai Ali. Yang Jawabannya? bersama, Ma'i yang Zan, Bersamaku, temanku. temanku. rekanku. Yang bersamaku adalah rekanku. Ya. Ma'aka ya Aliyu. Ya. Ma'a bertemu dengan domir muttasil, maka dia tidak bisa menjadi kasroh. Jadi ma'aki. Nggak bisa. Karena domir muttasil tidak bisa berubah harokatnya. Ya, fahim sunnah insyaallah. 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 Ya. Baik, rakam hamsah. Silakan bisa dibaca bersama-sama. Wahid, itnan, salasa. Aminatu Aminatu ma'aha zawjuha. zaujuha. Zaujuha. Aminatu ma'aha zaujuha. Artinya apa, ummahat? Aminah bersama suaminya Bersamanya yang bersama aku. suaminya. Yang Iya, baik. bersama Aminah, suaminya yang bersama Aminah, suaminya. Nah, banyak ya kalimat yang tafsirannya ya, multi tafsir ya, banyak ya. Ya. Nah, kalau menerjemahkan ya, perhatikan domirnya ditujukan kepada siapa. Pada Ya, Aminah. ma'aha. Ha Aminah. itu kembali kepada siapa? Aminah. 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 Zaujuha, ha kembali kepada siapa yang kedua? Aminah. Aminah. Pada Aminah. Jadi aslinya Aminatu ma'aha zaujuha artinya adalah dalam bahasa Indonesia Aminatu ma'a zaujiha. Bersama suaminya. Iya. Ya. Ini kalimat sinonim dari nomor 5, Umar. Ya. Kalau di kalimat yang di papan tulis Aminah ma'azaujiha adalah kalimat basic, kalimat dasar. Aminah bersama suaminya. Ya. Kalau di kalimat di nomor 5 Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah bersama Aminah suami si Aminah. Oh, diputer-puter. Ya. Kaidah bahasa Arab mengatakan bahwa semakin diputer-puter, semakin rumit, maka semakin indah bahasanya. Ini yang berbeda ya. Kalau tidak salah bahasa Indonesia sama. Ya. Kalau kalimatnya diputer-puter, ya beretorika kalau bahasanya. Ya, banyak bicara, beretorika, muter-muter, basa-basi, panjang kali lebar gitu ya. Terlihat indah padahal isinya sama. Ya. Poinnya sama, tapi karena kalimatnya diputer-puter, jadi seakan-akan dibalut dengan apa? Sesuatu yang menakjubkan. Kalau ummahat pernah mendengar motivator ya. Ya, apa isinya motivator, ummahat? Ya, kata-kata manis. Ya, kalimat-kalimat manis. Enak dipandang, bukan enak dipandang, enak didengar gitu ya. Enak didengar. Ya, bacaan kalimatnya indah, quotes ya, atau kita bicara kata-kata mutiara. Padahal apa? Intinya kalau kita tahu sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Ya, tidak salah. Kalimat diperindah itu tidak salah. Tapi kalimat yang diperindah
dan isinya juga indah, juga yang menjadi keutamaan. Itulah yang ada pada Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru diputar-putar begini Ummahat, Aminatu ma'aha zaujuha. Belum ayat Al-Quran. Ya. Nanti domirnya itu ada di ayat ke-10. Itu domir kembali kepada ayat yang kedua. Diputer-puter. Ini maksudnya apa? Diputer. Ya. Itu keindahan dalam membuat kalimat. Ya. Seseorang yang membuat puisi. Apakah 1 menit bisa selesai buat puisi indah? Tentu dipikirkan. Ya, kalau bahasanya cari apa namanya ya, cari suasana. Ya, untuk membuat puisi yang indah itu butuh proses yang panjang. Itu baru puisi, sastra, apalagi kalamullah yang berucap bukanlah makhluk manusia, tapi yang berucap adalah yang menciptakan manusia. Ahibati fillah wa ummahati rahimakumullah. Ini pembelajaran kita di Rakam Khamsah. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Tayyib. Rakam Sittah. Silakan dibaca bersama-sama Ummahat. Wahid, Itsnan, Salasah. Khoroja Abi minal baiti kharaja jama'u kharaja ma'ahu kharaja ma'ahu amin. Ya, baik. Kharaja abi minal baiti man kharaja ma'ahu ammi. Artinya silakan Ummahat diartikan. Ayahku telah keluar dari rumah. siapa keluar Yang keluar bersama siapa pamanku telah keluar bersama pamanku. Iya. Ya. Baik, terima kasih Ummahat atas terjemahannya. Kharaja abi minal baiti. Ayahku telah keluar dari rumah. Ya. Man kharaja ma'ahu. Siapa yang keluar bersamanya? Nya itu sudah melengkapi bahwa nya ini kembali kepada abi ya. habis ya. Kan nggak perlu kita tulis lagi man kharaja ma'a abi. Nah, itu udah bahasa yang bahasanya istilahnya apa, pemborosan gitu ya. Udah tahu yang ditanyakan adalah ayahku. Kenapa bertanya lagi bersama ayahku, bersamanya saja ya. Kharaja ma'ahu ammi. Yang telah keluar bersamanya si abi, ayahku adalah ammi. Siapa ammi ini Ummahat? Pamannya. Pamanku dong, Pamanku. ammi. Pamanku. Ya. Ini dari pihak ayah. Nah, ini bocoran ya. Paman dalam bahasa Arab ada 2 jenis, Ummahat. Paman dan bibi ya, satu paket. Ya, ada 2 jenis. Paman dari ayah dan paman dari ibu. Bibi dari ayah, ada bibi dari ibu. Nah, ammi ini adalah paman dari ayah. Kalau kita bicara paman kandung. Tapi kalau kita bicara sama orang lain, orang yang lebih tua, ya, kita boleh memanggil ammi, pamanku, seakan-akan dia adalah pamanku. Ya. Fahimtunna insyaallah. fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Ini
tentang paman ini dan bibi ada ya nanti pembahasannya. Kalau kita kan paman bisa om ya, kalau orang Sunda wa gitu ya. Kalau orang Jawa apa? Apa Ibu Erviani? Pak Le. Pak Le. Pak Le, bukan Pak D, Pak Le. Bu Le. Itu yang tua ya. Kenapa? Yang Pak Le itu berarti kan bapak cilik, berarti adiknya bapak. Kalau Pak D kan bapak gede, berarti kakaknya bapak. Kakaknya bapak. Tuh ada beda juga, tuh ada Pak Le, adek ya. Apa kakaknya Pak D gitu ya. Pak D kakaknya, Pak D, Pak Le adeknya gitu ya. Dalam bahasa Jawa tuh. Belum bahasa-bahasa yang lain ya. Di sini ada yang dari Padang juga di sini. Ibu siapa? Ibu Fira ya kalau tidak salah dari Padang. Iya, Ustaz. Iya, apa paman itu apa? Beda lagi ya. Pak Ete kalau Pak Le tuh. Oh, Pak RT beda lagi Pak gitu ya. Ete. Kalau Pak D, Pak Uwo. Oh, Pak Bapak yang tua gitu. Masya Allah ya. Lebih kaya ya sepertinya ya. Bahasa daerah itu lebih kaya daripada bahasa Indonesia aslinya gitu ya. Ya, Masya Allah. Nah ini sama halnya dengan bahasa Arab, ada perbedaan antara paman dari bapak ataupun paman dari ibu, bibi dari bapak ataupun bibi dari ibu ya. Baik. Ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita masuk ini pembahasan ini Ummahat. Al-Asmaul Khamsah di halaman di nomor 8. Ada pertanyaan? Hal min su'alin? Silakan yang mau bertanya sebelum kita masuk lebih dalam. Ya, mafi soal? Maafi soal. Mafi soal. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya kita masuk ke nomor 8. Ada kaidah yang berkaitan dengan bukan susunan, tapi kaidahnya kaidah isim. Bentuk kata. Ya, dzaraf ini bentuk kata ya, Ummahat. Ya. Huruf jar bentuk kata. Kalau mubtada khobar itu namanya bentuk susunan. Kaidah susunan. Ya. Kalau mudhaf wa mudhafun ilaih itu adalah apa? Bentuk susunan. Seperti subjek, predikat, objek. Kalau ini jenis kata. Dzaraf ini jenis kata, huruf jar jenis kata. Ada yang namanya al-asmaul khamsah. Apa itu al-asmaul khamsah? Asmaul khamsah itu adalah 5 isim yang berbeda dari isim pada umumnya. Nah, kalau kita bicara berbeda daripada isim ya pada umumnya. Apa perbedaannya? Itu saja dulu. Asmaul khamsah itu bedanya apa dengan kata-kata yang lain? Nah, Ummahat lihat di dalam kitab ya, ada kata baitun. Baitun ditambahkan anta. Jadi apa, Ummahat? Betuka. Baituka. Baituka. Ya. Dengan tambahan baitun ditambahkan ka. Ya. Tapi berbeda dengan abun. Apa artinya abun? Bapak. Bapak. Ya. Bapak itu artinya abun. Ya. Apa yang terjadi ketika abun ditambahkan domir anta, domir mutasil ditambahkan ka. Jadi apa? Logikanya kan tulisannya begini ya. Abuka. Abuka. Harusnya kan abuka. Harusnya. Kan kita harus mengikuti kaidah dasar. Ini umumnya kan begitu. Baitun ditambahkan ka, baituka. Abun ditambahkan ka, abuka. Karena abun adalah bagian dari asmaul khamsah, maka dia diberikan hak istimewa. Ya. Punya hak istimewa di situ ditambahkan waw
sebelum domir ka. Menjadi abuka, abuka. Ya. Ini perbedaannya dengan isim-isim yang lain ketika bertemu dengan domir muttasil. Ya. Ketika bertemu dengan domir muttasil, asmaul khamsah ini ada 5 isim yang bertemu dengan domir muttasil, maka dia berubah dengan adanya tambahan huruf. Ya, tambahan huruf yang pertama adalah huruf waw. Ada 3 huruf yang ditambahkan. Ya, tapi kita tidak membahas ketiga hurufnya, hanya huruf pertama. Waw, abuka. Ya. Ketika bertemu dengan domir huwa, abun ditambahkan huwa. Jadi apa Ummahat? Abuhu. Abu. Bukan abuhu, bukan. Tidak boleh pendek. Dibacanya ada matobi'i kalau belajar tajwid. Abuhu. Ya. Abuha. Ya, kalau domir ana sama semua jadi abi, baiti. Nah, itu disebut dengan isim atau al-asmaul khamsah. Kebetulan di sini di pelajaran kita di kelas E, asmaul khamsah itu disunat hanya 2. Ya. 2 kata yang diperkenalkan dari total 5 kata. Ya, jadi 3 kata itu masih disembunyikan, hanya 2 kata dulu untuk melatih kita agar kita tahu ada isim ataupun kata-kata yang istimewa atau kita bilangnya ya memiliki perbedaan di antara isim pada umumnya ketika bertemu dengan domir muttasil. Contoh lain, ahun. Apa artinya ahun, Ummahat? Saudara. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Ya, ketika bertemu dengan domir ka, jadi apa Ummahat? Akhuka. Buka. Ahuka. Betul. Ada tambahan apa? Wow. Wow. Ya. Ahun ditambahkan huwa, jadi ahu. Huwa. Ahuhu. Ya. Ahun ditambahkan hiya, jadi ahuha. Ahun ditambahkan ana menjadi akhi. Ya. Akhi. Ya. Ini ada 2 ya. Baru 2 dari total 5. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Ya. Ana berikan bonus ya nih khusus kelas E. Tambahan 1 asmaul khamsah. Ya. Mohon dicatat kata berikutnya yang ketiga adalah hamuka. Ya. Hamuka. Hamuka, hamuhu, hamuha, hami. Ya. Apa artinya hamwun? Aslinya hamwun. Atau hamun. Hamun itu artinya adalah ipar. Ipar ya Ummahat? Ipar. Hamun double. Ada tasdidnya Ustaz. Nulisnya hamun. Hamun. Enggak ada, udah ha dengan mim saja, hamun. Hamun. Ya. Artinya adalah ipar. Apa ya? Apa ipar itu, Mah? Ada yang tahu?
saudara suami, Saudara saudara. Pasangan saudara. Pasangan saudara. Pasangan saudara. Pasangan yang kawin. Yang kawin saudara. Saudara kandung. Ya? Oh, saudara kandung, Hamun? Ipar. saudaranya Iya, Dari suami. saudaranya istri. suami atau saudaranya istri. Kalau kitanya jadi suami gitu ya. Saudara Nah, ini kan kandung. umahat istri, berarti saudaranya suami. Ya, itu namanya ipar. Adiknya suami atau kakaknya suami itu ipar namanya. Kakak ipar, adik ipar. Ipar. Adik ipar, kakak ipar. Ya, dalam hadis alhamul al-maut. Ya, artinya adalah ipar adalah kematian. Sampai masuk dibuat apa namanya? Film ya? Film. Ya. Dibuat film ya. Ipar itu kematian, betul yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berhati-hatilah dengan ipar, bukan dijauhi ya, tapi menjaga batasan-batasan, ya seperti itu. Ya, meskipun ipar kita itu yang semahram dengan kita, Umhat. Ya, maksudnya apa? Yang semahram dengan kita. Misalkan Ibu Nur Hasana punya suami ya, suaminya punya adik perempuan, punya kakak perempuan, kan semahram, sama-sama perempuan, tetap dia ipar, tetap harus menjaga batasan. Berapa banyak di luar sana orang yang rusak rumah tangganya gara-gara apa? Iparnya kita curhat dengan ipar kita misalkan dalam urusan rumah tangga kan rusak jadinya. Meski bukan berarti hanya kepada yang bukan mahram, ya iparnya laki-laki, kita perempuan, bukan hanya itu yang bisa merusak, tapi yang semahram pun bisa. Ya, yang semahram pun bisa. Itu makna dari alhamu al-maut ya, kematian ipar adalah kematian. Seperti itu. Pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita latihan tentang Yang asmaul hamuka pakai waw juga Ustaz ya? Iya betul. Hamuka, hamuhu, hamuha, hami. Ya. Nah, itu asmaul hamsah juga. Tiga dulu. Ya, yang duanya itu disimpan. Kenapa? Karena nanti ada kaidah yang berbeda lagi. Ya. Nah, ini penting ya. Semakin rumit, maka semakin indah bahasanya. Itu kaidah di bahasa Arab gitu. Iya. Makin semangat. Semakin semangat. Makanya kan apa? Masalah yang paling rumit itu dalam urusan apa, Mah? Saya bertanya nih kepada ummahat yang sudah berpengalaman lama ya. Nah, masalah yang paling rumit itu masalah apa, Umah? Dalam urusan dunia masalah apa yang paling rumit? Kerjaan? Enggak. Keluarga, rumah tangga. Kerjaan itu tidak serumit rumah tangga. Ya. Maka ada letak keindahan di dalam bahtera rumah tangga. Ya. Kerumitan itulah bentuk keindahan di dalam bahtera rumah tangga. Nah, ini harus diingat. Kok rumit sekali ya? Kompleks masalahnya. Namanya rumah tangga. Masalah kecil jadi besar. Masalah besar jadi kecil. Ya. Apapun dipermasalahkan. Itu biasa.
ya. Itu disebut dengan kaidah bahasa Arab. Semakin rumit, maka semakin indah. Ya, semakin ta'ajub. Ta'ajub itu artinya dalam bahasa Arab menakjubkan, semakin ajaib, ya. Semakin sesuatu yang disukai, ya, di dalam sastra Arab itu semakin disukai, ya. Nah, ini yang harus dipahami. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, nuwasil dirasatana. Kita lanjutkan pelajaran kita pada raqam wahid. Ini masuk ke raqam wahid lagi karena pembahasannya sudah masuk asmaul khamsah, ya. Kita lihat raqam wahid, silakan dibaca bersama-sama ummah. Wahid isnan salasa. Abi wa ummi fil baiti. Fil baiti, abi wa ummi fil baiti. Artinya ummah. Ayahku dan ibuku di dalam rumah. Ayahku dan ibuku di dalam rumah. Rumah. Ya, sahih. Karena domir yang digunakan adalah domir ana, maka semua sama ya, baik itu asmaul khamsah ataupun kata pada umumnya. Ya, abun ditambahkan ana jadi abi, umun ditambahkan ana jadi ummi. Ya. Tapi kalau abun ditambahkan huwa, misalkan bapaknya dan ibunya, maka menjadi abuhu wa ummuhu. Ya. Abuhu ada wawnya, asmaul khamsah kelihatan bentuknya. Wa ummuhu. Nah, ummun itu bukan bagian dari asmaul khamsah. Ya. Kita coba nih nomor 2 raqam isnan. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. Aina bukan ya Hamidun jahabat Nasau. Hah? Ila apa itu? Baca sampai harokat akhirnya. Ila suqi. Ila suqi. Bukan ila sauki. Ya. Nggak ada sauki, adanya syauki. Syauki artinya kerinduan, ya. Kalau ini suk, ke sin, ya. Harokatnya dhammah suqi, artinya kasar. Artinya apa umahat nomor 2? Silakan. Mana ayahmu ya? Dia pergi ke pasar. Iya, sahih. Di mana ayahmu wahai Hamid? Dia telah pergi ke pasar. Sahih. Abuka ada tambahan wow di situ. Ya. Raqam salasa. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. Mudarrisun. A'ahuka tabibun la huwa mudarrisun. Artinya apa, Mas? Apakah saudaramu dokter? Tidak. Dia seorang guru. Dia seorang guru. A'ahuka tabibun, apakah saudaramu dengan tambahan wow. Ahun ya. Wow. Artinya akuka. Tabibun ya adalah seorang dokter, tidak, dia seorang guru. Sahih. Ya. Pertanyaannya, mana yang lebih mulia? Menjadi dokter apa menjadi guru, Umar? Guru. Limada? Kenapa? Kan dokter ngobatin orang sakit. Oke. Dokter kan belajar dari guru. Jadi dokter kan jadi guru, belajar dulu sama guru.
Iya, sahih. Masya Allah. Ya, nggak bisa di ini ya, simpangkan ya bahwa memang guru itu adalah yang paling mulia. Karena Mulia. ya dokter belajar dari guru, guru ke dokter Nggak nggak murid. belajar. Iya, iya. Sampai presiden pun punya guru, Ya guru. raja punya guru. Guru lah yang menentukan. Di negeri kita, guru itu pahlawan tanpa Tanda jasa. tanda Jasa. jasa. Ya, begitu mirisnya kita mendengar seorang guru yang kita tahu jasanya itu ya begitu besar. Harusnya dihargai dengan harga yang terbaik menjadi seorang guru. Ya, lain cerita dengan di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Kalau di kerajaan Arab Saudi ya sudah dimuliakan ya, guru itu. Makanya ada panggilan Syekh ya. Syekh itu artinya guru besar. Al-Imam ya, guru besar yang punya murid banyak itu namanya imam. Banyak. Iya, ya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Jadilah seorang guru. Dan madrasatul ula. Ibu lah menjadi guru pertama. Sekolah pertama itu adalah ibu. Kalau ibunya nggak bisa jadi guru, repot nanti anak-anaknya. Ya. Iya. Rakam arba'ah. Ada 2 nomor lagi. Ya, kita akan selesaikan. Rakam arba'ah cukup panjang. Mohon dibaca bersama-sama dengan kompak. Wahid, Isnan, Salah. Zainabu Bil. Riyad. Akhuha Ibu. Wa Abihi fil Madinatil Madinah yatil Munawaroh. Munawwarati. Munawwarati. Wawnya tasydid. Munawwar. Munawaroh. Artinya kasrah. Munawwarati. Munawwaroh. Ya, kita bahas ya. Zainab fir Riyadh. Apa artinya, Mas? Zainab di Zainab. Di kota Riyadh. Ya, Riyadh itu di mana, Mas? Arab. Di Arab. Arab mana? Arab kan. Kota Riyadh. Hah? ibu kota Arab Saudi. Ibu kota Arab Saudi, sahih. Ini harus diluruskan, Ummahat. Ya, negeri kita ini banyak sekali masyarakatnya yang nggak tahu. Kalau ditanya, oh dari Arab. Arab itu bukan negara. Ada negaranya lebih terperinci. Arab Saudi, ada Arab Yaman, dipanggilnya Arab juga. Kalau ditanya dari mana Yaman, orang Arab. Mesir juga dibilang orang Arab. Uni Emirat orang Arab, Irak orang Arab, Palestina orang Arab, Jazirah Arab di situ maksudnya. Ya. Sampai terkadang Iran itu dikatakan orang Arab, padahal Iran itu Faros, ya, Persia, bukan orang Arab Iran itu. Jadi definisi orang Arab, negara Arab itu dari mana? Dari perbatasan Irak, yaitu dari Irak, ya, bukan Iran ya, dari Irak sampai ke Maghrib. Maghrib itu apa? Maroko. Ya, kenapa dikatakan orang Arab? Karena dia menggunakan bahasa Arab. Bukan keturunannya orang Arab aja, tapi menggunakan bahasa Arab. Yang menggunakan bahasa Arab sampai ke Maghrib. Sampai Sudan yang kita lihat berkulit hitam, itu sebenarnya orang Arab juga hitungannya. Kenapa? Karena dalam sudut pandang bahasa, mereka menggunakan bahasa Arab. Ya. Kalau Iran tidak menggunakan bahasa Arab, mohon diluruskan. Iran itu Syiah Rafidhah, dia menggunakan bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Irak yang menggunakan bahasa Arab, Suriah,
Palestina, Yordan, Lebanon, Libanon itu orang Arab semua, Syria. ya, sampai Yordan. Ya, kalau Turki bukan orang Arab, makanya tidak dikatakan bangsa Arab atau keturunan Arab. Seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Insyaallah. Nah, insya Allah. Insyaallah. Ya. Ahuha fit ta'ifi. Apa artinya, Mah? Saudaranya di Saudaranya siapa? ya di kota Zainab. Saudara Saudaranya Zainab. Zainab. Perempuannya. Saudari. Saudari. Saudara, akunnya, saudara laki-laki. Laki-lakinya. Aku enggak saudaranya. Saudara laki-lakinya Zainab itu dari Taif. Taif di mana, Umar? Taif. Biasanya ada tuh Itu ya di Saudi pelayarnya. Arabia di Makkah ya, Mekah. Dekat Mekah. Umroh plus ke Taif katanya. Taif. Kalau pergi umroh ke Taif. Iya, Taif itu antara Mekah dan Madinah. Ya. Dia di perbukitan, di pegunungan, dingin. Taif itu dingin. Tempat dakwah Nabi SAW yang ditolak oleh penduduk Taif sampai mulut Nabi ya berdarah ya karena dilempari batu. Tapi yang beriman kepada Nabi ketika dibacakan ayat Al-Quran di Taif bukan penduduk Taif, tapi penduduk Taif dari golongan jin ya, yang masuk Islam. Ya. Nah, itu Taif. Berikutnya wa abuha fil Madinatil Munawwarah, artinya Dan ayahnya Zainab ada di kota Madinah Munawwarah. Madinah Munawwarah, kota Madinah yang Munawwarah terang benderang. Ya. Madinah Al-Munawwarah, Madinah itu artinya kota, kotanya. Itu dinisbatkan kepada Nabi menjadi Madinah Munawwarah atau Madinah An-Nabawiyah. Ya. Lalu orang Indonesia bilangnya kota Madinah. Padahal Madinah itu artinya kota. Madinah Jakarta, Madinah Bogor, Madinah Semarang, gitu ya. Madinah juga artinya dalam bahasa Arab seperti itu. Ya. Fahim sunnah insyaallah. Insyaallah. Terakhir rekam hamzah Mahat. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. Ada waziri wa akhuhu kabirun kabir. Ya. Kalau kita nggak tahu harokat akhirnya apa, maka umpama nggak tahu ummahat, jangan coba-coba diharokati kasroh atau fathah. Sudah menggunakan apa kaidah dasar sebuah kata itu domah itu aja. Kalau nggak tahu itu lebih selamat. Ya, waziri lah, ada tajiri lah, gitu ya. Ya sudah didomahkan saja. Tajirun, wazirun, karena dia tidak pakai alif lam jadi wazirun, tajirun, kabirun, ya. Itu lebih selamat. Maka harokatnya di sini adalah hadzal talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Ya. Artinya apa, Umar? Pelajar ini bapaknya menteri, wazir, menteri, dan saudaranya pedagang besar. Pedagang besar yang besar. Nah, man'ut yang sampai lupa sifat ini.
yang disifatin naat man'ut. Sudah belajar belum naat man'ut? Kelas? Sudah. Sudah. Wa akhuhu tajirun kabirun. Pedagang yang besar. Ya, pelajar ini bapaknya adalah wazir, menteri, Seorang menteri. seorang menteri, bukan mantri ya. Dulu ketika kita ngajar di pelosok ada bilang mantri. Mantri itu beda lagi Umahat, bukan menteri. Ya, Menteri tahu itu mantri? suster laki-laki. Iya, perawat ya. Perawat laki-laki. Perawat laki-laki. Ya, kalau di dusun bilangnya oh ke Pak Mantri dulu gitu ya. Bukan wazir, bukan. Ya, tobib maksudnya atau mumarid artinya perawat gitu ya. Nah, wa ahuhu tajirun kabir dan Leader ayahnya pedagang yang besar. besar. Mungkin Saudara. badannya besar atau usahanya juga besar. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Hal min soalin ada yang ditanyakan Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tugas pada malam hari ini adalah mencari kata abuka, abuhu, abuha, abi, bebas ya. Domirnya apa saja. Yang penting ada kata abu. Ya, bertemu dengan waw, ada k-nya boleh, abuhu boleh di dalam Al-Qur'an. Ada banyak tuh. Mencari domir. Mencari kata, bukan Kata, mencari kata abu kata yang Bertemu dengan kata domir bebas, dengan domir bebas di dalam Al-Qur'an. yang ada domir Tapi bebas. harus ada domir mutasilnya. Misalkan tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab itu kan Abu Lahab ya. Abu Lahab itu kan bukan domir, Lahab bukan domir. Cari yang domir, abuka, abuhu, abuha, abu, ya, abi, boleh abi. Pakai domir tapi domir Ada domir mutasil. mutasil. Domir mutasil. Ya. Kalau umpama nggak ketemu, Isimnya kalau abu umpama aja. kenapa? Isimnya abu aja. Abu Iya, isimnya abu, domirnya bebas. Umpama nggak ketemu ummahat nih, maka kita kasih pilihan kedua, boleh kata ahu, ya, boleh ahuka, ahuhu, ahuha, akhi, ya. Bukan masing-masing satu, satu saja cukup. Umpama ummahat cari kata abuka, nggak ketemu, abuhu nggak ketemu, abuha nggak ketemu, abi nggak ketemu, cari ahuka, atau ahuhu, atau ahuha, atau akhi. Aku itu sekolah. Ya. Akhi ada tuh, contohnya itu ada, ya. Clue-nya itu saudaranya Nabi Musa ya. Ya. Saudaranya Nabi Musa siapa? Saudara Nabi Musa. Harun, Nabi Harun. Harun, betul. Haruna akhi. Ada tuh bocorannya tuh. Umahat bisa cari, ya. Itu jadi seru kalau kita belajar ini. Oh, Harun itu saudaranya Musa, baru enggak gitu. Kan nabi juga gitu ya. Iya. Nabi juga. Ya, bisa belajar lebih dalam. Ya, dan tanpa disangka-sangka Korun juga saudaranya Nabi Musa. Korun saudaranya Nabi Musa. Ya. Ya, banyak ya. Seperti jadi belajar para nabi. Baik, hal min soalan dan ditanyakan Ummahat untuk tugas maupun pembahasan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau nanya. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Satu kata aja ya? Satu kata. Satu ayat. Satu ayat aja? Iya, satu ayat maksudnya, bukan satu kata. Kalau satu kata aja, ya ntar kita bingung. Ya, satu ayat ya. Ya, satu ayat. Kalau ayatnya satu halaman gimana? Ya,
satu baris saja yang ditulis. Ya. Potong-potong aja. Potong-potong. Ustadz maaf mau nanya lagi. Kan ada tuh Naam. kalau nggak salah saya lupa surat apa ada tulisannya wa ummi wa abi itu bisa nggak termasuk? Wa ummi wa abi. Bisa. Abi kan? Oh Ya. iya. Iya. Wa ummihi wa abi. Bisa. Ya. Tapi jangan ditambahin lagi ayat berikutnya, nanti pada tahu ya di surat apa. Terus nyarinya Kita lagi. cari yang berbeda Ummahat. Jangan sama ya. Kalau bisa berbeda ya. Kan Al-Qur'an luas, ada 114 surat. Banyak. Ada 30 juz, ada 6.000 ayat lebih. Ada 132.000 huruf dalam ayat Al-Qur'an lebih. Ummahat bisa cari ya, faedahnya banyak. Nggak rugi, insya Allah cari-cari dalam mushaf tuh nggak rugi. Ya, pahim tunna insyaallah. Fahimna. Fahimna insyaallah. Maafi soal? Maafi soal. Maafi soal. Alhamdulillah. Alladzi binikmatihi tatimmus shalihat ya. Alhamdulillah kita akan bertemu dengan pembahasan yang akan datang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, keberkahan, ilmu, rizki, umur di sisa hidup kita, dan semoga Allah merahmati kita sampai kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila ada kekhilafan pada malam hari ini, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.